Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz, khususan Jami'ah Wali Songo wa na khususan ila roh Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Kiai Asy'ari Hasyim Asy'ari Jombang wa ila roh Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ila roh Mbah Hasan Ginggong wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Seraga Pasuruan wa ila roh Mbah Semendi Pasuruan wa ila roh Mbah Surga Surgi Pasuruan wa ila roh Kiai Ahmad Siddiq Jember wa ila roh Kiai Bisri Mustafa Rembang wa ila roh Mbah Dula Salam Mbah Kisal Mahfud Hajin wa ila roh Mbah Arwani Mbah Turaikan Mbah Makmun Kudus wa ila roh Abu Yadim Yati Banten wa ila roh Kiai Ilyas Ruqyat Tasikmalaya wa ila roh Abah Anom Tasikmalaya wa ila roh Kajengan Khair Afandi Tasikmalaya wa ila roh Kiai Yusuf Taujiri Garut wa ila roh Kang Ayub Cirebon wa Syekhi Asy Abdullah Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Oh iya, baca Fatihah sekali lagi. Ini salah satu donatur kita, Habib Abu Nawar Baseban Palembang. Beliau itu sering bantu Al Aziz. Beberapa hari yang lalu meninggal. Walaupun saya belum pernah ketemu sama beliau, tapi sering japri melalui WA di Facebook. Nah, ini beberapa hari yang lalu meninggal. Kita doakan juga mudah-mudahan Al Habib Abu Nawar Baseban Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalian makan, kalian sekolah, diantaranya adalah dari bantuan beliau. Al-Fatihah. Kemarin udah ya? Belum. Kalau enggak dibaca matannya dulu. Matan jurumiyah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi, yang luar ya. Fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbaha dzalika. Wa ammal alifu, dan adapun bermula alif, fatakunu maka itu jadi apa alif,
Jadi itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab fil asma'il khamsati di dalam asma' khamsah, isim-isim yang 5. Nahwu ra'aitu abaka, itu seperti contoh ra'aitu abaka, melihat siapa saya abaka pada bapakmu, itu menjadi contoh abaka. Wa akhoka dan akhoka, saudara laki-lakimu. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma zalika pada itu contoh, yaitu abaka akhoka, berarti kan hamaka faka dan za malin, itu maksudnya isinya wa ma asbaha zalika. Contoh-contoh yang menyerupai abaka akhoka kan berarti hamaka faki dan za malin karena baca nasab kan gitu, itu isinya wa ma asbaha zalika. Oke, itu matanya. Sekarang sarahnya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa ammal alifu dan adapun bermula alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asmail khamsati lakin bisyuruti. Nah, ini tetap kalau dalam kitab syarah lakin bisyuruti, tapi dengan syarat-syarat as-sabiqati yang telah lalu dalam bab marfu'atil asma. Asma khamsah, abuka, akuka, hamuka, fuka dan zu malin, itu kan kemarin bisa amal, ya kan? Nah, itu bisarti dengan syarat al-mutaqaddimah, dengan syarat-syarat yang terdahulu yang ada pada marfu'atil asma, min kauniha, dari adanya asma khamsah mufradatan, itu mufrad tunggal, maksudnya enggak berupa jama'. Ini syarat yang pertama. Mukabbarotan, yang nomor 2 mukabbaroh, menunjukkan makna besar dalam arti tidak tasghir. Pembandingnya mukabbaroh adalah tidak musaghharah. Yang ketiga mudhofatan, diidhofahkan, dimudhofkan, yang ketiga. Terus yang keempat wa antakuna, dan bahwasanya ada apa idhofatuha, idhofahnya asma khamsah, ada itu li ghairi ya il mutakallimi, kepada selain ya mutakallim. Kalau kepada ya mutakallim mabni, kemarin mabni kasr muqaddaro maksudnya. Wa taqaddama, dan betul-betul telah lewat apa muhtarozatuha, lafat-lafat yang dikecualikan dari asma khamsah. Udah titik. Dia perhatikan, sekarang kita tulis. Kemarin ini penyebut ya, lanjutan. Ini gak lu hapus coy. Nah, ini kan udah keluar nih. Begini aja nggak mau ngapus lu mat. Nah, udah kelar itu dihapus. Yang jangan dihapus mah ini gitu kan, belum kelar nih. Kalau udah selesai itu dihapus apa? Panjul. Udah perhatikan. Sekarang alif. Alif sebagai tanda alamat nasab ada pada asma. Asma itu isim-isim. Khamsah ini istilah dalam ilmu nahwu. Khamsah itu ya 5. Kemarin udah dijelaskan. Kalau ditambahin hanu berarti asma sittah. Kan gitu. Nah, mayoritas ulama nahwu itu mengamalkan, nah ini kan ntar tulis dulu ada asma khamsah ini adalah lafat, kalau nasab berarti ra'aitu, melihat siapa saya. Nah ini abaka, saya ke bawah aja, akhoka, hamaka, ada ngomong hamaki, fa, saya melihat, ini semua ya sama ke atasnya. Za ma'alin kayak za ilmin kayak za, terserah. Ini za yang kemarin ada ketentuannya, perhatikan. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah inilah kenapa kok disebut dengan asma khamsah. Nah kemarin khilaf ditambahin hanaka, hanaki berarti. Cuman hanaki ini hanya Imam Sibaweh, kan gitu. Selain daripada Imam Sibaweh itu enggak
enggak memasukkan hana, kan gitu. Maka kalau hana enggak dimasukkan berarti asma khomsah. Kalau hana dimasukkan berarti asma sitah. Nah ini loh, abaka, k-nya ini semuanya mudhof ilaih. Nah ini semuanya mudhof ilaih. Alif yang ada setelah ini kan asalnya kata-kata abun, akhun. Kalau ini ya berarti aban. Kalau akhon kan gitu kan. Udah abun aja lah biar gampang ya. Abun, akhun, hamun. Asalnya kan fu ya, dan zu kan gitu. Kalau rofa. Nah ini syaratnya yang kemarin ada 4. I'rabnya pakai harokat. Nah ini pakai alif. Syarat yang kedua mukabbaroh. Yang ketiga dimudhofkan. Ini aba mudhof ke ka. Ini saya hapus deh garisnya biar enggak. Ini kan tadi menekankan. Nah, ini semuanya mudhof. Mudhof kepada ka, yang dha mudhof kepada malin. Nah, ketika dimudhofkan maka syarat yang ketiga udah terpenuhi. Belum selesai, masih ada syarat yang keempat. Mudhof ilaihnya kepada selain ya mutakallim. Abun dimudhofkan ke ka, berarti ka bukan ya mutakallim. Kalau dimudhofkan kepada ya mutakallim, umpamanya ro'a itu abi umpamanya. Ini sama persis tulisannya kalau gak diharokati nama Ubayyun. Abi pada bapakku, ro'a itu abi, maf'ul. Nah ini nasab ya. Nih huruf ba-nya dibaca kasroh karena mau dimudhofkan kepada ya mutakalim. Maka ketika dimudhofkan kepada ya mutakalim, tanda nasabnya bukan alif, tapi tanda nasabnya alif, cuman alifnya muqaddarah karena lafadz abun dimudhofkan kepada ya mutakalim. Paham nih? Itu 4 syarat. 4 syarat yang tidak boleh ibaratnya dilupakan. Jadi saya ulangi, ini kan kelihatan gampang kalau orang cuman segitu. Asma khomsah dibaca rofa, dibaca nasab, tanda nasabnya alif, tapi harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, dia berupa mufrad, dalam arti dia tidak tasniyah, dia tidak jamak. Yang kedua, dia adalah mukabbaroh. Maksudnya mukabbaroh, dia tidak ditasgirkan yang mengikuti wazan fu'ailun atau fu'ailun kalau selain sulasi mujarrad. Yang ketiga, dia harus mudhof, dimudhofkan kepada lafadz lain. Syarat yang keempat, mudhof benar, tapi mudhof ilaihnya kepada selain ya mutakallim. Oke, bisa dipahami ya? Nah, gampang. Ini kudu langsung dihafalin, kudu ibaratnya apa namanya? Dipertegas. Oke, sekarang kita lanjut poin yang lain. Sekarang qauluhu wa ammal kasratu. Nah, matanya dulu. Wa ammal kasratu ya yang luar, dan adapun bermula kasroh, fatakunu maka itu jadi apa kasroh? Jadi itu alamatan sebagai tanda. Alamatan itu sebagai tanda. Lin nasbi bagi i'rab nasab fi jam'il muannatsis salimi, di dalam jamak muannas salim. Maksudnya kasroh sebagai tanda alamat nasab ada pada jamak muannas salim. Nah nanti diingat-ingat, jamak muannas salim nasabnya pakai kasroh, nanti jernya juga pakai kasroh. Kalau di dalam syarahnya nanti keren, ada alasan. Qauluhu, udah sekarang kembali ke kitab syarah. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Tadi kan udah diartikan. Wa huwa, dan bermula jamak muannats salim. Udah Pak? Masih ya? Wah, oke Pak. Wa huwa, dan bermula jamak muannats salim. Ini definisi jamak muannats salim. Kalau perlu kalian kasih tanda untuk kalian jadikan referensi. Itu nanti jamak muannats salim itu definisinya apa? Dalam kitab apa, supaya kalian ingat. Ma itu jamak, ma itu lafadz. Jumi'a yang dijamakkan apa ma,
bi alifin wa ta'in, bi alifin dengan alif, wa ta'in dan ta. Jamak muannas salim adalah lafadz atau jamak yang dijamakkan dengan tambahan mazidata ini, sifatnya alif dan ta, mazidata ini yang ditambahkan keduanya. Nah, gampang nih dengerin. Jamak muannas salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidata ini. Jamak yang jamaknya lafadz yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta. Gampang kan? Jamak yang cara menjamakkannya dengan cara menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Contohnya umpamanya ini kohwatun. Maknanya kohwatun apa? Namanya muannas salim kan perempuan. Masa Zaidun mau kalian jamakkan muannas salim? Jadinya bencong atuh. Ya kan? Umpamanya Fatimah atau ini kohwa lah, nyontoin. Minum dulu lah Aska ya. Mau izin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah seger. Ada kayu manis, ada kapulaga, ada cengkeh, ada jahe, kopi, gula. Wah, 6 macam. 7 lah sama air. Ya, enak. Ya. Kohwatun ini sini aja. Umpamanya kohwatun. Maknanya kohwa apa tadi? Kopi. Ngopi weh, ngopi. Ini kan mufrad nih. 1 kopi. Nah, kalau jamak berarti kan ini kohwatun. Nah, ini kebetulan ada kaidah baru. Bukan baru sebenarnya. Kaidah tambahan. Kalau di jamak muannas salim kan itu bunyi begini. Tak ini diganti dengan tak ceret. Ceret, tambahin alif. Nah, cuman ini yang saya maksud kaidah yang kalian ini. Tadinya kan kohwatun. Haknya kan dibaca sukun. Ketika dijamak muannas salim kan insan, listen to me. Why you see to the road? Nah, ngerti gak? Saya bingung. Ya, berarti kan ini huruf haknya. Ini kan ketika isim mufrad, deketin mat biar jelas. Ini kan haknya disukun. Ya, ketika dijamak muannas salim kan fa fi'ilnya berupa huruf qaf kan dibaca fathah. Nah, huruf ha yang dibaca sukun itu ngikutin i'rabnya ini. Kohawatun. Jelas? Kalau mufrad kohwatun, tapi kalau muannas dijamak muannas salim kan ha ini ain fi'il. Ketika dijamak muannas salim kan ngikutin harokat fa fi'il. Fa fi'il berupa huruf qaf. Huruf qaf ini dibaca apa nih? Fathah, maka ini kohawat. Umpamanya syaribtu, saya minum. Syaribtu, saya minum. Kasih al kohawa. Nah, ini luti. Kan ini langsung contoh. Saya minum berbagai macam kopi. Kopi Aceh minum, kopi Gayo. Ya enggak? Kopi Jambi diminum. Enak kopi Jambi. Kopi Toraja diminum. Kopi Jawa, Sunda. Di Sumedang itu ada kopi enak. Lu pada nggak ngerti. Kopi Arabica. Wow, itu kalau nggak dikasih gula mantap. Nah, ini pembandingnya. Kan kalian suka ini. Kalau kalian sholat sunnah witir 1 rakaat kan usolli rokaatal witri. Ya, ini sebagai pembanding. Gitu. Ini contoh juga. Nah, niat sholat itu usolli, umpamanya mufrad. Usolli saya sholat rokaatal witri. Nah, ketika 1 rakaat rokaatal witri. Ini rokata. Ini loh, nasabnya pakai kan isim mufrad. Tapi kalau kalian sholat maghrib, sholat asar, dhuhur, isya,
usolli fardhol maghribi salasa rokaatin. Nah ini rokaatin. Nah ini maksudnya saya buat contoh untuk menguatkan kaidah ini loh. Kohwatun ketika mufrad haknya dibaca sukun, ya kan? Ketika dijamak muannas salim kan hak yang tadinya dibaca sukun dalam isim mufrad itu ngikutin harokat sebelumnya. Oke, karena sebelumnya ini fathah maka hak dibaca fat. Ini sama rokatan, kan buktinya rokaat jelas. Umpamanya sijlatun, ini pembanding supaya kalian paham. Ini nggak ada dalam kitab Asmawi, nggak ada. Ini adanya di Alfiyah Ibnu Malik. Cuman saya bahas supaya sekalian. Umpamanya sijlatun. Sijlatun itu sijil itu loh. Catatan itu. Kan gitu. Nah, jamaknya dijamak muannas salim kan itu sijilat. Nah, ini kan dibaca sukun jimnya. Nah, ini kalau dijamak muannas salim kan sijilatun. Oh, sijilatun gitu loh. Jelas. Umpamanya apa yang dibaca rofa? Yang dibaca rofa tuhfatun umpamanya. Tuhfatun. Tuhfatun. Haknya dibaca sukun tuhfatun. Itu tuhufat gitu loh. Tuhu. Jelas itu. Nah, itu kalau di Alfiyah itu dalam bab jamak muannas salim wasalimal aini sulasisman anil itba'a ainin fa'ahu bima syukil. Itu kalau di Alfiyah Ibnu Malik. Kalau di sini nggak ada orang ini pakainya Alfiyah, cuman paket gitu loh. Nah ini kan tambahan perlu kalian tulis. Oh gitu loh. Nah kesimpulannya ini udah titik belum? Belum ya? Ntar dulu lah. Kan belum selesai. Saya pikir udah titik. Udah kita habiskan dulu. Nahwu itu seumpama contoh nahwu khalaqallahu samawati. Khalaqa telah menciptakan siapa Allahu Allah as-samawati pada semua langit. Nah itu doa iftitah. Allah kalau doanya orang NU, iftitahnya orang kan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhatu wajha lilladzi fataras samawati wal ardo. Kan begitu doa iftitah. Lu pada hafal enggak doa iftitah? Tadi Allahu Akbar kabiro, engkau ngapal? Nah, makanya itu penting itu. Nanti habis sholat sesekali harus saya isi ini. Penting ini. Ya. Khalaqa telah menciptakan siapa Allah as-samawati pada semua langit. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya khalaqallahu samawati. Khalaqa itu bermula khalaqa. Fi'lun madzin itu fi'il madzi. Wallahu dan bermula lafaz Allahu fa'ilun itu sebagai fa'il, gampang itu. Marfu'un yang dibaca rafa bi dhammati dengan dhammah al-dhahirati yang nampak yang jelas. Khalaqallahu itu Allahu dhammahnya jelas dhahirah. Was-samawati dan bermula lafaz as-samawati maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Maksudnya maf'ul bih itu objek sasaran yang dikerjakan dengannya. Itu istilah ya. Maaf kalau diartikan secara harfiah ya seperti itu. Maf'ulun itu yang dikerjakan apa bi dengannya. Maf'ul bih objek kalau bahasa Indonesianya. Wa huwa dan bermula as-samawati mansubun itu dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya as-samawati al-kasratu itu kasroh. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz as-samawatu jam'u muannasin. Nah ini cara bacanya kudu benar. Jam'u muannasin itu jamak muannas. Sifatnya jamak
salimun. Nah itu ya, mengikrabnya salimun itu ngikut kepada jam'u, bukan ngikut kepada mu'annasin. Jam'u mu'annasin itu jamak perempuan, jamak mu'annas. Sifatnya jamak salimun, yang selamat. Saya tegaskan seperti ini supaya kalian terbiasa. Kan ini saya tulis biar jelas kalian. Soalnya banyak orang yang membaca mengikrab jam'u mudzakarin salimun, jam'u mu'annasin kan sebelumnya li'annahu kan gitu. Jam'u mu'annasin ya kan? Nah, ini kan li'annahu karena sungguhnya as-samawati kan gitu tadi. As-samawati jam'u mu'annasin itu jamak mu'an. Nah, kadang-kadang ada orang yang baca salimin. Nah, kalau salimin itu sifatnya mu'annas. Padahal salim ini adalah sifatnya jam'u. Nah, jam'u kan rofa. Nah, di sini ya bukan salimin lah, tapi salimun. Nah, ini salah berarti. Kecuali di sini umpamanya jam'i. Nah, ini baca salimin oke. Bisa dipahami nih. Itu cara mentarkib itu karena banyak anak-anak yang salah di situ. Jamak mudzakkar salim juga sama. Salim itu sifatnya jamak. Kan jamak macam-macam. Ada jamak taksir. Ya kan? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Maka salim ini menentukan sebagai pembanding jamak taksir itu. Nah, cara mentarkibnya juga kudu bener. Begitu loh. Belajar teliti. Dikit lagi. Fahumila maka disamakan. Apa nasbuhu nasabnya jamak muannas salim ala jarrihi atas jirnya jamak muannas salim. Kiasan karena kalau bahasa kerennya kiasan karena menganalogikakan. Lu paham gak kalau analogika? Paham? Kiasan karena menyamakan. Begitu loh maksudnya. Kiasan karena menyamakan. Ala aslihi atas asalnya jamak muannas salim. Loh, jamak muannas salim asalnya itu apa? Wahwa dan bermula asluhu, asalnya jamak muannas salim jam'ul mudzakkari itu. Nah ini jam'ul mudzakkari itu jamak mudzakkar, sifatnya jamak as-salimu yang selamat. Maksudnya selamat itu kan ya selamat. Kalau taksir itu kan pecah, bentuk mufradnya rusak kalau jamak taksir. Kalau jamak baik mudzakkar salim atau muannas salim itu bentuk mufradnya selamat. Maksudnya selamat, tidak rubah, tidak pecah. Ngerti maksudnya? Nah, itu kalian mengingat-ingat kaidah seperti itu. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Oh, salim itu jamaknya selamat. Artinya dari bentuk mufradnya itu enggak rubah. Tapi kalau jamak taksir ya, kalau jamak taksir itu pecah. Zaidun menjadi zuyud, pecah. Tapi kalau zaidun menjadi zaiduna, zaidina, itu utuh bentuk mufradnya. Bisa dipahami kan? Nah, itu kuasai gitu loh. Fa innahum maka sesungguhnya orang Arab hamalu itu menyamakan siapa orang Arab nasbahu pada nasabnya jamak mudzakkar salim ala jarrihi atas jirnya jamak mudzakkar ini ya, jangan kebalik. Atas jamak mudzakkar salim bil ya'i dengan huruf ya. Bil ya'i dengan huruf ya. Liyal tahiko supaya bertemu, supaya nyambung. Kalau bahasa kerennya liyal tahiko supaya connect. Nah, koneksitas. Koneksitasnya ada. Apa alfar'u cabang? Loh, cabang itu apa? Wahwa dan bermula alfar'u jam'ul muannasis salimu itu jamak muannas salim. Liyal tahikal far'u bi aslihi dengan asalnya jamak muannas salim. Nah, asalnya jamak muannas salim itu apa? Wahwa dan bermula asluhu jam'ul mudzakkaris salimu itu jamak mudzakkar salim. Udah titik.
Sekarang tulis biar paham. Ini udah paham kalian ya? Saya hapus nih. Udah paham ya? Oke. Oh kalau enggak kena sih. Enggak kena. Nih, perhatikan. Siapa yang ngantuk? Taplah. Kasrah. Udah kasrah aja. Kadang-kadang ada yang baca sirotol aja siratal. Ya. Oh, ini kasroh gitu ya. Sebagai tanda alamat nasab ada pada jamak muannas salim. Nah, dari sini loh. Ini saya kasih pengantar dulu. Dari sini pecah. Kemarin kan alamat rofa kan ada 4. Dhammah, alif, wawu dan nun. Nah, alamat nasab 5. Kenapa kok 5? Karena dhammah sebagai tanda alamat nasab kan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Nah, di sini jamak muannats salim itu tandanya enggak fathah tapi tandanya kas. Nah, dari pecah inilah jamak muannats salim ini tanda nasabnya enggak fathah tapi pakai kasroh, itu tanda khofat jadi 5. Ono tiuk dibangunin. Cuci muka. Bangun. Tidur diterangin. Ya. Jamak muannats salim. Ketika nasab tandanya kasroh. Itu disamakan. Ini yang keren. Perhatikan. Ini saya hapus ya deh. Ini udah paham ya? Udah anggap aja udah paham lah. Jamak muannats salim disamakan ya. Kasroh ini tanda nasab. Nanti khofatnya juga ya. Khofatnya jamak muannats salim atau khofat atau jer ya. Jernya jamak muannats salim juga tandanya kasroh. Itu disamakan. Nih saya kasih contoh dulu. Khalaqallahus samawati. Ini khalaqa telah menciptakan Allahu oleh Allah, siapa Allah, as-samawati pada atau akan semua langit ini. As-samawati ini nasab. Nasab kemarin aslinya adalah fathah, tapi khusus jamak muannats salim tanda nasabnya adalah kasroh. Disamakan dengan jernya jamak muannats salim, ketika jer juga tandanya kasroh. Loh, kenapa sih begitu? Kok jamak muannats salim tanda jernya pakai kasroh sama dengan tanda nasabnya kan gitu? Disamakan dengan jamak mudzakkar. Nah, ini supaya kalian dalam mengangan-angan ilmu nahwu nyambung. Disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Maksudnya bagaimana? Jamak muannats salim itu far'un. Maksudnya far'un itu cabang. Cabang itu kan ranting. Kalau ranting itu punya pokok enggak? Nah, jamak mudzakkar salim itu aslun. Aslun itu pokok, asal. Itu maksudnya pokok. Awas jangan salah ntar bacanya rokok lagi. Pokok. Loh, kenapa sih? Kok maksudnya jamak muannats salim disamakan dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim ketika nasab nanti di belakang tandanya ya. Ketika jer tandanya juga ya. Ra'aitu az-zaidina. Maror itu juga bizaidi. Ini saya tulis. Nanti di belakangnya sebenarnya az-zaidina. Nih, az-zaidina. Maror itu juga sama. Bizaidina. Nyambung nih. Ini ya. Ini juga ya. Ini nasab. Ini khofat. Nah, ini kan asalnya nyambung nih.
Jamak mudzakkar salim nasabnya tandanya ya, jirnya juga tandanya ya. Nah, karena pokoknya atau asalnya jamak muannats salim itu dari jamak mudzakkar salim, maka jamak muannats salim itu far'un, cabang. Cabang ini ngikutin asal. Maksudnya ngikutin asal. Ketika dia khofat atau jir tandanya kasroh, ketika nasabnya juga tandanya Bisa paham nih? Tio melek tidur mulu, gebek matanya baru tahu nih. Oke, nyambung ya? Lupa apa paham? Paham nggak? Siva, lu paham? Kalau Jana nggak paham kebangetan. Itu siapa Umi baru datang. Nur, beta paham? Hah? Beta paham tidak? Kalau tidak paham tanya. Jangan beta tidak paham, diam-diam. Oke, kita lanjut. Qauluhu, biar habis nih halaman 16. Masa satu halaman aja nyampe 4 kali pertemuan kan nggak lucu. Wa ammal ya'u. Qauluhu, dia langsung dibaca sarahnya aja karena matanya sama itu. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya, fatakunu maka itu jadi apa ya? Jadi itu alamatan sebagai tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab, fit tasniyati di dalam isim tasniyah. Fit tasniyati di dalam isim tasniyah. Oh, ini ada yang nanya nih, Mas Arifin. Emang boleh Zaidina dikasih al? Boleh. Ya kan? Ra'aitu Zaidina. Ja'az Zaidu, boleh. Walaupun alnya di situ tidak mempengaruhi kemakrifatannya. Nakiratun qabilu al mu'athiro. Kan gitu, terusnya apa? Enggak hafal. Awakiun mau kiama qad dzukira. Boleh isim ma'rifat ditambahi al, boleh. Zaidun menjadi az-zaidu. Kalau dijamak mudzakkar salim kan ja'az zaiduna, ja'a az-zaiduna, boleh. Enggak cuman alnya tidak taksir, tidak mempengaruhi kemakrifatannya gitu loh. Ya enggak apa-apa, orang nanya langsung jawab. Yakni mengendaki siapa musannif, kaitannya fit tasniyah al musanna pada lafaz al musanna. Nah, ini yang harus digarisbawahi supaya kalian terbiasa. Itu namanya majaz mursal. Tasniyah itu masdar. Tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul, gitu loh. Yang dimaksud adalah isim maf'ul, maka Ahmad. Desti, bapaknya. Majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul. Yang diucapkannya adalah masdar, tapi yang dimaksudkan adalah isim maf'ul. Jadi tasniyah bimaknal musanna, isim yang menunjukkan makna dua. Itu maksudnya. Fahuwa, itu ada itu. Masya Allah. Saya belum baca. Benar, saya belum baca. Fahuwa maka bermula tasniyah bimaknal musanna itu min itlaqil masdari, dari mengucapkan isim masdar. Saya belum baca sama sekali ini, dan saya enggak mutolaah. Kan gitu. Wa iradatis mil maf'uli, dan mengendaki isim maf'ul. Nah, ini pertanyaan Mas Arifin kejawab langsung nih dalam kitab. Wa mithaluhu, dan bermula contohnya jamak muannats salim itu ra'aitu zaidaini, itu az-zaidaini isim tasniyah juga ada alnya. Begitu Mas Arifin ya. Mas Arifin apa ini? Copler ya. Ra'aitu melihat siapa saya az-zaidaini pada 2 zaid. Nah, kalian itu harus biasakan ya. Kayak kan tadi ucapannya apa? Tasniyah ya. Ini emang ini bahasa balaghah. Kalian belum ini. Tasniyah. Kemarin udah saya bahas sebenarnya.
Tapi maknanya tasniah itu kan masdar. Yang dimaksud adalah musanna. Bukan, awas ini kalau nggak saya harokatin, ntar kalian bacanya masna lagi. Persis tulisannya. Tapi ini musanna. Coba ini tasniyah. Ya nih. Coba kalian, kemarin udah saya suruh nasrif kalian. Sanna yusanni, tasniyan, tasniyatan, tasnaan, tisnaan, musannan, fahuwa musannin, wadhaka. Nah, musannan ini yang dimaksud setelah wadhaka musannan. Itu isim maf'ul. Karena masdar mimnya dengan isim maf'ulnya itu persis. Sanna yusanni, tasniyan, tasniyatan, tasnaan, tisnaan, musannan. Musannan itu masdar mim. Tapi fahuwa musannin, wadhaka juga musannan. Nah, tasniyah diucapkan dengan musannan itu dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz. Majaz mursal. Majaz itu macam-macam. Majaz itu metafor, gambar selokaan, gampangnya. Gambaran, enggak mana asli, gitu loh. Majaz mursal, nah, dalam syarah disebutkan min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Mengucapkan atau menulis masdar, tapi yang dimaksud adalah musan, seperti kamar mandi, ghurfatun naum, kan gitu. Kamar mana ada kamar tidur? Ngerti? Jelas gak? Kamar tidur itu majaz mursal. Min itlaqil mahal. Kamar tidur. Kan gitu. Nah, itu apa istilahnya lah? Min itlaqil, seperti air mengalir. Kan yang sungai mengalir. Yang mengalir sungainya apa airnya? Nah, sama. Fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah pepohonan yang tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lah kalau sungainya mengalir, ya, ini min itlaqil mahal wa iradatil, apa istilahnya gitu. Oh gitu, itu banyak sekali. Maka saya tegaskan sama kalian, nggak boleh megang HP. Kalian belajar maksimal, alat dulu nahwu sorof, nasrif kalian kuasai. Kalau sudah memahami itu, nanti ditingkatkan sedikit levelnya kepada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah kita nggak usah johar maknun ketinggian. Itu aja lah. Apa dulu nah kitabnya? Santi siapa? Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Kalian beli aja kitabnya dari sekarang kalau punya duit. Ini kitabnya saya tulis. Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Nah, ini kitab mencakup nahwu, sorof dan balaghah. Nanti saya baca. Kalau perlu nahwunya dibaca, sorof dulu. Ada santri Sorogan, sekarang udah pulang ke Gorontalo. Namanya Ali Rahman, Syekh Ali Rahman. Wah, itu bahasa Arabnya juga bagus. Nah, gitu. Itu kreatif. Kalau kalian kan bukan kreatif, kere. Lah iya kan? Aduh, kacau. Nggak punya duit, pura-pura sakit. Ya, itu. Aduh. Oke, kita lanjut. Fahuwa, maka bermula az-zaidaini, mansubun itu dibaca nasab, bil ya'i dengan ya, sifatnya ya. Nah ini perhatikan dari sekarang. Al maftuhi yang dibaca fathah apa ma huruf qoblaha yang sebelum ya. Huruf sebelum ya apa? Huruf sebelum ya apa? Huruf sebelum ya apa? Ra'aitu zaidaini. Zaidaini sebelum ya apa? La yadal. Ada yang ngomong kasro, ada yang ngomong fa, ada yang ngomong. Nah kan menjadi contoh az-zaidaini.
Ono insan sebelum ya, fa qaf kaf lam mim nun waw ya. Sebelum ya dia norak banget. Aduh. Ya dari contoh azaidaini. Sebelum ya itu huruf dal. Ngerti kan? Nah, kan bukan ya-nya zaidun. Tapi ya-nya tanda nasab zaidai. Ya sebelum ya berarti dal. Begitu jangan keder. Nah, berarti iya-nya ya mansubun bil ya'i. Sifatnya ya al-maftuhi ma qablaha, yang dibaca fathah huruf sebelumnya itu huruf dalnya daini. Al-maksuri yang dibaca kasroh apa ma huruf ba'daha yang sesudah ya. Sesudah ya berarti apa? Nun. Nunnya dibaca ni. Az-zaidaini. Oh. Li'annahu karena sesungguhnya az-zaidaini musannan itu berupa isim tasniyah. Wan nunu, nah masalah lagi. Dan bermula nun az-zaidaini itu ada nun. Iwadun itu sebagai iwat. Iwat itu pengganti. Anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Nah udah ganti alinea ini. Ganti ini namanya satu gini namanya kurosah. Ya. 1 sampai 16 ini satu kurosah. Ini berarti kurosatani. Oh, ngerti? Nah, kita kan udah ganti dan itu udah ciri. Kurosah yang kedua ya pasti halaman 17. Itu kalau kalian ngajinya kita nggak dijilid. Beda kalau ini tafsir sawi kan dijilid. Nah, itu udah seperti itu. Nanti halaman berikutnya pasti halaman 33 itu udah rumus. Nah, kok kalian buka-buka gini kok nggak pas? Oh, berarti ada yang hilang kitabnya. Itu seperti itu. Apa tadi? Kok anas? Apa tadi orang? Fahumila maka disamakan apa anasbu nasobnya alal jari atas jirnya. Udah segitu dulu, perhatikan. Kita lanjutkan. Ini nggak apa-apa, ini saya hapus ini doang. Nah, sekarang tanda nasab yang keempat adalah huruf ya. Ya sebagai tanda alamat nasab ada pada, yaitu kalau dalam itu adalah isim tasniyah. Cuman yang dimaksud isim tasniyah di sini adalah ini tadi. Udah saya iniin ya. Yang dimaksud isim tasniyah adalah musanna. Nah contohnya perhatikan ini, ro'aitu saya melihat. Melihat siapa tuh saya. Ada alnya nih, az-zaidaini. Zaidaini. Nah ini ya setelah huruf dal itu adalah tanda nasab. Sifatnya ya al-maftuhi ma qablaha, yang dibaca fathah huruf sebelum ya. Huruf sebelum ya apa tadi? Dal. Dal ini dibaca fathah. Dai. Al-maksuri ma ba'daha, yang dibaca kasrah huruf setelah ya. Huruf setelah ya apa? Nun. Nah nun, nah ini saya garis bawahi lagi, nun ini disebut dengan nun iwat anit tanwin. Ini harus kalian hafalin. Fil ismil mufrad. Fil mufrad lah biar simpel. Kenapa nun az-zaidaini ini ada nunnya? Ketika isim mufrad itu dari kata-kata ro'a itu, kalau nggak ada alnya kan zaidan. Kan gitu. Zaidan itu kan sama dengan begini. Zaid. Tadinya kan ada nun tanwin, itu kan nun sukun dalam bacaan, tidak ada dalam tulisan. Maka ketika di isim tasniyah kan, isim mufrad berubah menjadi tasniyah, itu nunnya muncul. Kalau isim tasniyah nunnya dibaca kasroh. Nanti kalau jamak mudzakkar salim itu azai, ini pembanding ya, azaidi, zaidi. Nah dibalik, kalau ini daini, kalau ini dina.
Zaid banyak, kalau Zaidaini 2 Zaid. Nah, kalau nanti istilah di sini al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha, itu jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim al-maftuhi ma qablaha al-maksuri ma ba'daha. Jelas kan? Poin ini harus kalian hafal, kuasai. Jadi saya ulangi, ya sebagai tanda alamat nasab ada pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2 dengan ditambah alif dan nun kalau rofa, ya dan nun ketika nasab dan khofat. Nanti khofatnya juga sama, jer atau khofat. Ya marartu bizaidaini, itu disamakan. Jadi jamak isim tasniyah, jamak mudzakkar salim itu nasab dan khofatnya dua-duanya pakai ya. Bisa dipahami nih? Jelas ya? Oke. Ya udah jam 5 mau setengah 6. Ya nanti insya Allah habis maghrib ya lanjut lagi. Gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.